setia. Jemaat Tuhan, saat siang hari ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh, kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita boleh bernapas hari ini semua karena pertolongan dan pembelaan Tuhan. Layaklah Dia kita tinggikan, layaklah Dia kita agungkan, layaklah Dia kita naikkan syukur yang terbaik bagi Dia saat siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama meraih hadirat Tuhan saat siang hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau penolong hidup kami, Engkau pembela kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hidup kami, yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara Tuhan dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan kami yang ajaib dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan saat siang hari ini. Kita memuji menyembah Dia siang hari ini. Kita agungkan Dia dengan segala kekuatan kita. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia sebab Engkau ada menolong kami Tuhan. kekuatan. Kami tidak perlu tawar hati. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan, Segala kasih perkara Bapa. dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. rasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Lebih sungguh setia. katakan kepada Tuhan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia cuma setiap hidup kami memberi siang hari ini Tuhan. kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Siapkan hatimu setia. menyembah Tuhan. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan menjadi Tuhan sahabat Yesus kami. penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima Kami kasih. boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Dan yang kami bisa berikan puji-pujian bagi-Mu. Dan syukur kami Tuhan. Syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ini syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kau yang terbaik bagi kami. Terima kasih bagimu. Terima kasih Tuhan bagimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Kami malah bersama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Karena Engkau Tuhan yang memampukan kami, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Yesus. Berikan salah-salah bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah di atas segalanya. Karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami boleh ada saat siang hari ini semua karena pembelaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Allah yang hebat. Kami bersyukur. Dan kami percaya setiap pribadi kami dilawat oleh Tuhan saat siang hari ini. Sehingga kami yang mengalami kelemahan, kami sudah diberi kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga setiap kami yang mengalami pergumulan, kami sudah ditolong dan dijawab oleh Tuhan. Sehingga setiap kami yang mengalami sakit penyakit, kami katakan kami sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian dan hormat dan syukur kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, boleh salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Siap bermazmur bagi Tuhan, amin. Haleluya. Dimanapun, kemanapun hidup kita, pasti di sana terjadi mujizat, amin. Sebab itu janji Tuhan bagi kita, amin. Haleluya. Mari tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemana-Mu kami pergi, kemana-Mu kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang hari tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Kami berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapanku, serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Pemegang bagiku Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta sembahyang. Yesus Kau Raja mulia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengatakan Tuhan kita yang layak disembah. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Tuhan layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan yang layak. Hanya Kau yang layak Kami sungguh ditinggikan. katakan Hanya Kau yang layak ditinggikan. cuma Tuhan akan suaramu. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Katakan dengan segenap hatimu. dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sembahyang. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sembahyang. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sembahyang. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Siap berlari bersama Tuhan, amin. Sebab Tuhan sediakan yang terbaik, amin. Haleluya. Masa laluku tadi basuh darahmu, semua gagalku tadi tebus olehmu. Mengenalmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu
segalanya. Tinggal dalam-Mu, itu kebenaran-Mu. Ku berlari menuju harapan di depan-Mu. Ku lupakan semua yang diberikan-Mu. Ku mengarah kepada apa yang di depan-Mu. Ku menuju kebenaran yang baru. Ku berlari menuju harapan di depan-Mu. Ku lupakan semua yang diberikan-Mu. Ku mengarah kepada apa yang di depan-Ku. Ku menuju kebenaran yang dari-Mu. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Yesus. kagum bagimu, sehingga hari ini kami datang untuk bermazmur bagimu Tuhan. Ini seluruh hati kami, seluruh hidup kami mau katakan kami kagum akan cintamu, kami kagum akan perbuatanmu, kami kagum akan kasihmu yang begitu hebat bagi kami. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan perbuatanmu Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Semua jemaat Tuhan, buka hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum akan pujian ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang layak dipuji, ku kagum akan
kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kami kagum syukur kami hanyalah bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kasih setia Allah menolong memberkati seluruh kehidupan kami. Kami telah naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan sebentar Bapakku yang baik, hamba-Mu menaburkan firman-Mu. Pakai kehidupannya lebih luar biasa. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Bapa di kehidupan kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami ulurkan tangan kami. Kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami beri dengan sukacita. Kami beri dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap pemberian jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami Bapa. Apapun pekerjaan kami yang baik di hadapan-Mu, Tuhan memberkatinya, membalaskannya 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Amin. Mau beri persembahan kita kepada Tuhan. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang. Dengan senang hati, dengan senang jiwa ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku
Terima kasih Bapak persembahan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan Yesus yang memberkati, amin. Haleluya. Seberapa kita yang sudah siap dibenahi kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saatnya kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu menggenapi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu firman-Mu. Kami rindu firman-Mu memuaskan setiap jiwa kami, memuaskan setiap keinginan hati kami. Amin. Bukan hari ini Bapa, Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Amin. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan, kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Biar pujian saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tuhan yang bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau tak pernah membiarkan kami sendiri. Kau selalu bersama dengan kami. Satu bukti
Kemanapun kami berada, di situ mujizat-Mu terjadi, di situ kebaikan terjadi, di situ kemurahan terjadi, kasih terjadi. Ada banyak hal yang Kau berikan dalam hidup kami. Patut kami berbangga dengan-Mu ya Bapa. Rasa bangga kami elu-elukan Engkau. Kami muliakan Engkau dengan hidup kami, tepuk tangan kami, seluruh hidup kami elu-elukan. Karena kami gak punya apa-apa ya Tuhan. Tapi ini yang kami punya, hidup kami, hati kami bersorai-sorai di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan dengan sukacita. Terimalah apa yang kami Tuhan Yesus lakukan ini, yaitu menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan, kami sangat bangga dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hari ini kami sangat diberkati. Dan lebih lagi diberkati, sangat diberkati dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah janji yang manis bagi kami, yang sangat Tuhan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau. Pakailah hamba-Mu singkat rahasia firman-Mu Bapa. Biarlah kami semua hari ini benar-benar menerima berkat sukacita daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya masih semangat di tahun baru ini. Amin. Ini belum tahun tua, bulan tua belum. Semua masih muda-muda. Jadi mari berikan semangat kita, karena dengan semangat kita bisa melampaui segalanya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam Mazmur 7 ayat 17. Mazmur 7 ayat 17. Mari kita sama-sama membacanya, karena ini hanya satu ayat. Mazmur 7 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Oh maaf ya, ayat 18. Oh maaf. Mazmur 7 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saya beri tema hari ini, pembela yang adil. Sebelum saya jabarkan firman Tuhan ini, lebih lagi kita mau lihat dulu satu dua video. Saya sangat tertegun dengan video ini. Boy, tolong biar cepat. Ini video ini menyadarkan hidup saya. Saya yakin juga saudara diberkati dengan menonton video ini. Saya sadar, oh iya, memang Tuhan itu benar-benar suatu pembela yang adil. Dia Tuhan. And some of you have thought of suicide. Some of you are in the darkest of darkest valleys. And I was there once too. I was 8 years old, depressed. 9 years old, even darker. At 10 years old, I came to the edge. And I thought to myself, there is no hope. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. And the 3rd time, in my mind, knowing that I wanted to get
out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to. I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave if I went through with it, that one thought saved me. The power of encouragement. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know three things. Number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. Life is worth living when you find purpose. Nick, I don't know what my purpose is. I don't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends think that I should do this, and I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? Follow your heart. If that's who you want to be, if that's seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji.
punya tangan, nggak punya kaki. Yang kedua, nggak punya mata. Tetapi Tuhan menjadi mata mereka, amin. Tetapi Tuhan menjadi kaki mereka, menjadi tangan mereka, amin. Sehingga mereka lebih unggul bahkan dari manusia yang normal. Haleluya. Bukankah itu Allah yang adil, amin. Dia Allah yang adil, amin. Allah yang sangat adil, membela perkara setiap manusia dengan sangat adil. Sehingga apa? Manusia itu tidak terpijak-pijak oleh egois, kesombongan oleh manusia. Tetapi manusia itu boleh terangkat derajatnya. Itulah Tuhan yang mulia, Tuhan kita, amin. Tuhan yang luar biasa. Jadi banggalah dengan Tuhan, bangga. Maka ayat ini Mazmur Daud sendiri berkata, dia berkata di sini, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Jadi sudah seharusnya di hati kita ini adalah hanya ada rasa syukur, bersyukur. Supaya kita menyadari Tuhan itu begitu baik dengan kita. Sangat baik. Dia nggak biarkan kita terhina. Gak biarkan, tetapi dia membela hidup kita. Ada lagi beberapa, ini di dalam dunia nyata, ini di Alkitab yang sudah terjadi. Dan ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pembelaan yang adil dari Tuhan, sangat luar biasa. Supaya kita melihat, yang pertama itu adalah yaitu Esther. Tapi kita lihat dulu, kenapa Raja Daud mengungkapkan bahwasanya Allah itu Allah yang adil. Kenapa? Karena mulai dari dia remaja, dia sudah mengalami kehidupan yang gak adil. Kenapa? Pada waktu itu ada perjamuan makan di rumahnya, tapi dia gak diundang. Bayangkan, itu kan satu perlakuan yang gak adil dalam rumah tangga. Orang tuanya gak adil dengan dia. Kenapa semuanya di perjamuan makan itu semua keluarga kumpul untuk menikmati makanan, tetapi malah dia di ladang menjaga peliharaan domba. Kenapa dia di sana? Berarti dia mengalami satu kehidupan yang gak adil. Iya. Tetapi lihatlah, saat dia mengalami penerimaan perbuatan yang gak adil, Tuhan memberi keadilan bagi dia. Dia terpilih, diangkat, diurapi menjadi raja. Amin. Iya. Bukan berhenti sampai di situ. Dia juga mengalami ketidakadilan, yaitu terhadap Saul. Dia nggak ada salah, nggak ada kesalahan satu titik pun di dalam kerajaan itu. Malah dia mau membantu membela Raja Saul. Tapi Raja Saul selalu ingin membunuh dia, mengejar-ngejar dia. Coba bayangkan, kita sudah berbuat baik, tetapi yang kita lakukan baik itu malah orang tersebut mau mematikan kita. Coba, itu adalah suatu peristiwa, perbuatan yang sangat mengiris hati, sangat membuat kita terpuruk, menderita. Sampai segini nih, aku udah baik, sudah tolong, sudah bela dia dalam segala peperangan, ku buat menang. Tapi dia jahat, dia selalu ingin membunuh aku. Begitupun dia, selalu dia berhati baik. Satu kesempatan pun dia ingin mau coba membunuh Saul, tetapi apa dia katakan? Aku tidak mau menyentuh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Tuhan melihat hati. Amin. Iya, lihatlah seberapa rupanya hebatnya Daud. Dari mana dia rupanya? Siapa dia rupanya? Tetapi karena Tuhan melihat hatinya, meskipun dia mengalami ketidakadilan, iya, dia diinjak, dia nggak dianggap, tetapi Tuhan yang adil melakukan perkara besar bagi dia. Amin. Tuhan mengangkat dia dari orang yang nggak ada apa-apanya. Tuhan mengangkat dia menjadi raja yang sangat dikagumi, raja besar. Itulah maka Raja Daud mengungkapkan ini. Dia tekankan kepada kita, iya, ini sangat penting bagi kita, supaya kita jangan loyo-loyo, jangan nggak mau tahu, atau kita apa sih, gimana sih reaksinya memuji Tuhan. Tetapi ini benar-benar ya, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Nah, kita harus mampu menyadari diri kita, Tuhan itu adil kepada kita, Tuhan bela hidup kita. Raja Daud ini ungkapkan supaya kita juga sadar Tuhan adil.
Tuhan membela hidup kita, perkara hidup kita. Amin. Meskipun dalam hidup ini kita banyak mengalami perlakuan yang tidak adil, bahkan mungkin nasib yang seperti yang tadi itu, mereka mengalami nasib kehidupan gak adil. Yang lain 2 tangan, yang lain matanya lahir sempurna. Kenapa aku buta? Kenapa aku cacat seperti ini lahir? Gak adil. Tetapi kita punya Tuhan yang adil. Amin. Ini Raja Daud ungkapkan supaya kita juga menyadari bahwasanya Tuhan pun adil, turut adil dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami nggak adil sepertinya dalam hidup ini, tapi Tuhan mampu mengangkat kita, membela kita. Jadi kita ada sampai hari ini itu karena pembelaan Tuhan. Amin. Iya, itu karena pembelaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa punya rumah, kita bisa cantik, kita bisa sehat, kita bisa berkeluarga, punya suami, punya anak. Semua yang kita miliki ini, kita harus sadari itu karena pembelaan Tuhan. Kita bisa bekerja, itu pembelaan Tuhan. Maka Raja Daud mengajak kita, mari bersyukurlah kepada Tuhan, bermasmurlah kepada Tuhan. 2 minggu ini firman Tuhan selalu mengajak kita, rasa kagum itu yang seperti apa. Minggu lalu sudah saya jabarkan, ya, rasa kagum itu yang seperti apa gerakannya, ekspresinya. Sampai ini juga saya nggak tahu apa maksud Tuhan terhadap hidup kita, terhadap jemaat di sini. Saya nggak tahu. Hanya satu hal yang pasti, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Pasti melimpahi kita. Tuhan gak minta apapun. Tuhan gak mau paksa kita dengan harta kita. Tidak. Tetapi saya percaya Tuhan minta ini. Muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, bermasmur bagi Tuhan. Amin. Jangan berdiam diri, karena kita kalau berdiam diri kita akan terpukau dengan dunia ini, maka kita akan lupa memuji Tuhan. Kita terpukau dengan harta, terpukau dengan orang-orang yang hebat, sehingga kita lupa meninggikan, mengagungkan Tuhan. Maka maksud Tuhan di sinilah menggugah kita, muliakan Tuhan, masmurkan Tuhan, berkata-kata kau baik, kau hebat, kau luar biasa. Memang jelas Tuhan kita hebat dan luar biasa. Amin. Raja Daud mengungkapkan ini. Siapa lagi dalam Alkitab? Kita lihat adalah Esther. Coba kita buka Esther 2 ayat 16 sampai 17. Esther 2 16 sampai 17. Saya akan baca. Begini firman Tuhan. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu mengganti Wasti. Haleluya. Jangan katakan jemaat Tuhan nggak tahu peristiwa ini. Sudah sekian lama duduk di sini jadi jemaat, harus benar-benar tahu Esther ini seperti apa ceritanya. Esther ini tidak mempunyai ayah dan ibu. Dia diangkat oleh pamannya. Jadi hari-harinya gak menerima kasih sayang dari orang tua, karena dia gak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, sudah mati. Dia hanya punya paman, hanya paman dia punya. Tapi luar biasa, sekalipun Esther tidak menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya. Iya, jadi yang masih punya orang tua, bersyukurlah, berbahagialah. Yang gak punya pun, muliakanlah Tuhan. Tuhan akan membela hidupmu. Amin. Tuhan membela hidup kita. Dia membela perkara hidup kita. Dia akan buat satu keadilan. Lihat ini Esther. Dia gak mengalami kasih sayang selama kehidupannya dari orang tuanya. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang adil. Haleluya. Seorang raja, raja besar, melimpahkan kasih sayangnya kepada Esther. Bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi dia diangkat menjadi ratu. Haleluya. Maka jangan main-main di dalam Tuhan. Amin. Ini terjadi hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ini terjadi. Di luar Tuhan tidak akan terjadi ini.
Sekali ikut Tuhan, sekali setia, setialah terus. Karena Tuhan berperkara dengan kita. Perkaranya bukan perkara jahat, amin. Tapi perkara yang luar biasa, perkara yang hebat. Lihat ini Esther. Dia mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya. Dia gak punya orang tua. Tapi Tuhan datang. Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik. Lihat setiap kehidupan kita, amin. Setiap kehidupan umatnya tidak ada satupun yang luput dari tatapannya. Tidak ada satupun. Dia perhatikan kita, dia tahu siapa kita, dia tahu hati kita, dia tahu isi pikiran kita, dia tahu. Tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Bertahanlah di dalam Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidup kita, amin. Menjadi berkat, menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik bukan turun. Bukan terhina, tapi terhormat. Haleluya. Tapi seganilah Tuhan. Hormatilah Tuhan. Amin. Seganilah Tuhan, hormatilah Tuhan. Jangan kita dengan manusia segan, tapi dengan Tuhan gak segan. Jangan dengan manusia kita hormat, sama Tuhan gak hormat. Jangan. Manusia gak ada apa-apanya. Luar biasa ini. Saya kagum dengan Tuhan. Ya, sangat kagum. Esther ini, dia benar-benar dikasih. Saya baca ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah yang lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Haleluya. Ya. Hai pemuda, kau mungkin merasa merana, aku gak punya orang tua, aku sendiri, gak punya bapak, aku sendiri. Kita punya Tuhan, amin. Iya. Dan ini Esther, luar biasa. Tuhan pedulikan dia. Tuhan pedulikan dia. Maka jangan main-main di dalam Tuhan. Jangan kau sebagai orang muda asal hanya ikut-ikutan saja, tapi kejahatan pun kau ikutkan dalam dirimu. Kau gak ada rasa takut pun dengan Tuhan. Apa yang kau mau kau lakukan. Kau ingin barang orang kau ambil, kau ingin ini kau lakukan. Gak ada satu. Janganlah, nanti Tuhan marah. Jangan sampai kita ini hanya, kalau bahasa banyak kita hanya ikut-ikutan. Nanti terlalu kasar saya katakan, hanya topeng saja. Terlalu kasar saya katakan. Percayalah, kalau kita ikut Tuhan kita beruntung, amin. Iya, ikut Tuhan masa depan kita Tuhan jamin, amin. Iya. Saya belum, tapi saya imani saya sudah dapatkan berkat dari Tuhan. Saya pikirkan, Tuhan, kami nggak punya memang Bapak, tapi kok Bapak kami memikirkan masa depan kami jauh ke depan. Haleluya. Iya. Tuhan menyediakan masa depan jauh ke depan. Dia sudah pikirkan. Kan sebenarnya orang tua memikirkan masa depan anak-anaknya, masa depan istrinya, keluarga, masa depan keluarga. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan apa yang kubuat. Kan seperti itu. Nah kami gak ada yang memikirkan karena gak ada Bapak kami. Tapi Tuhan datang memikirkan. Iya, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mungkin Tuhan sudah pikirkan. Tuhan sudah siapkan berkat. Haleluya. Iya. Jadi Tuhan gak main-main dengan kita. Kita pun jangan main-main dengan Tuhan. Amin. Iya. Itu tadi Esther. Kita lihat dulu tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami ketidakadilan. Yusuf, Kejadian 41 ayat 41. Kejadian 41 ayat 1. Saya baca. Ini luar biasa ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua
Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Haleluya. Kita pun tahu ya siapa Yusuf. Yusuf ini nggak ada dianggap dalam keluarganya. Dibuat bak seperti binatang, dipijak-pijak, ya, dipijak, dicampakkan ke lubang, siap dicampakkan ke lubang, dijual lagi. Coba, harga apa itu? Perhatikan, sangat sadis kehidupan itu. Udah dipijak-pijak, ya, yang artinya ditumbuk, dipukulin, dicampakkan lagi ke lubang, sampai di lubang dijual lagi. Coba perbuatan yang gak adil, sangat tak adil. Dia menerima kehidupan, iya. Tetapi seperti saya katakan tadi, Tuhan melihat semua kehidupan umatnya, amin. Dia pembela yang adil. Jadi Yusuf tidak menerima penghargaan, atau Yusuf tidak dipandang sedikit pun dalam kehidupannya, tidak dipandang oleh keluarganya, saudara-saudaranya, gak memandang dia seperti layaknya manusia, tapi hanya selayaknya seperti binatang. Tetapi kita punya Tuhan yang adil. Perhatikan ini. Iya. Perhatikan ini. Dia katakan, saya baca ya, lebih ulang. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf. Ini udah akhir ceritanya ya, bagaimana Tuhan mengangkat, membela setiap perkara anak-anak Tuhan. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang sangat luar biasa itu adalah ayat 44 yang saya sangat ini ya, terharu. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, ini dia, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Bagi orang yang dipandang oleh manusia, tetapi Tuhan memandangnya, membuat dia menjadi orang yang sangat hebat. Hebat, betapa hebatnya Yusuf. Dikatakan di tanah Mesir tidak boleh pun ada satu pun yang bergerak tanpa kau suruh. Yang artinya dia yang ngatur semuanya. Semuanya dia yang ngatur. Berarti benar-benarlah, bahkan tadi dia berjalan dikatakan di atas kereta kuda itu, apa kata bangsa Israel, bangsa Mesir? Hormat. Dia nggak menerima rasa hormat dari keluarganya, tetapi Tuhan pembela yang adil di dalam hidupnya. Tuhan bisa mengubah yang nggak dia miliki, yang nggak dia punya, Tuhan berikan. Haleluya. Tuhan mampu lakukan, Tuhan mampu berikan. Amin. Sangat luar biasa Tuhan kita itu, sangat luar biasa. Siapa lagi yang gak dapat pembelaan dalam hidupnya? Sadrak, Mesak, Abednego dalam kerajaan, dalam istana, dia gak dapat pembelaan dari siapapun. Benar-benar gak ada yang membela dalam perkaranya, sehingga mereka harus menerima hukuman yang gak pantas, gak layak. Tetapi lihatlah, ketika mereka di perapian sekalipun, Tuhan ada di sana. Amin. Di perapian, di ujung tanduk hukuman sekalipun, Tuhan ada di sana. Haleluya. Maka jangan takut menjalani hidup ini. Amin. Jangan takut. Mungkin masalah kita belum di ujung tanduk, ya. Hidup kita belum di ujung tanduk, belum. Masih ada kesempatan terus menikmati bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan. Sedangkan mereka sudah benar-benar di ujung tanduk. Ada yang di ujung tanduk, ada yang sangat mengerikan hidupnya, tetapi mereka tetap optimis. Haleluya. Itu tadi. Yang kedua itu adalah anak Tuhan. Iya. Kedua yang cacat itu anak Tuhan. Kita tadi pasti baca, ikuti ya kata-kata mereka. Mereka ada yang ingin mengakhiri hidupnya, ya, karena mereka rasa iya apalah arti hidup ini. Tapi mereka bangkit kembali. Mungkin pun sekali waktu kita merasa seperti itu. Itu biasa. Itulah keinginan daging kita. Iya. Mungkin kita coba ini, coba itu, coba ini, tapi kayaknya nggak bisa berhasil, nggak bisa bangkit, nggak bisa naik. Tetapi teruslah semangat. Amin.
Dari mana semangat itu? Dari Tuhan. Amin. Kalau kita mau semangat dari Tuhan, karena kita semangat dikatakan bisa mengalahkan penderitaan. Penderitaan itu apa? Semuanya di dalam. Apapun itu. Masalah. Namanya penderitaan. Tapi harus semangat. Dari manakah semangat itu? Dari Tuhan. Gak ada di luar sana. Gak ada nonton TV. Gak ada banyak uang. Gak ada dekat suami. Kalau kita satu hati dengan suami, ya kita rasa kita ada punya suami. Tetapi sekali waktu kita cekcok dengan suami, pasti kita pun merasa kita seorang diri. Kita bergumul sendiri. Betul? Ibu-ibu? Benarkah ini? Iya benar, karena saya pun mengalaminya. Pernah. Kita merasa sendiri. Jadi bukan berarti kita punya suami harus. Dulu mungkin saya alamin itu. Ada sesuatu telepon, ada masalah sedikit cerita, padahal belum tentu dapat jawaban. Kadang diam, kadang cetus. Tapi kita punya Tuhan. Amin. Tuhan gak pernah cetus, gak pernah diam. Gak pernah diam. Sesulit apapun masalah kita, segenting, serumit apapun masalah kita, saat kita berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan siap menolong kita. Dimanapun, kapanpun, Tuhan siap menolong kita. Amin. Manusia gak bisa, sehebat apapun manusia, teman kita, saudara kita, tolong aku. Punya durasi waktu. Kadang kita kesal, kecewa, kok lama kali. Itulah manusia. Tetapi Tuhan, sebelit apapun masalah kita, tolong aku Tuhan. Dia langsung hadir. Dia akan buka jalan, dia akan beritahu kepada kita. Kita akan diberikan kelegaan. Tuhan gak main-main dengan hidup kita. Amin. Mungkin kamu berkata, iya, tapi kenapa aku begini? Tuhan punya proses dalam hidup kita. Amin. Iya, bukan gak mau Tuhan cepat memberkatimu, ya, mengubah hidupmu, membuatmu hebat, bukan. Tetapi hidup ini proses, ya. Esther pun dia nggak secepat itu dia diangkat, bukan, ya. Dia berbulan-bulan ada di istana raja. Dia diproses di sana. Yusuf pun bukan secepat itu dia dapat pengangkatan. Diproses, proses. Jadi bagi Tuhan bukan berkat itu, bukan kesuksesan itu sangat kecil bagi Tuhan. Amin. Iya. Tapi bagi Tuhan kita menjadi jemaat yang matang, jemaat yang kuat. Haleluya. Itu bagi Tuhan. Maka mungkin kita berkata, tapi beginilah terus. Tuhan mau kita proses. Tuhan mau proses kita. Iya, tapi satu hal, bertahanlah dalam proses. Amin. Esther bertahan dalam proses. Daud bertahan dalam proses. Yusuf bertahan dalam proses. Meskipun itu sakit. Terakhir, ya kata-kata Bapak Gembala saya ingat. Dia mungkin ambil itu dari reklame TV itu. Iya. Cintai rasa sakit, karena itu membuatmu naik tinggi, maju melesat katanya. Cintai rasa sakit. Saya dengar itu, saya ingat itu kayak yang di TV, bener. Yang artinya jangan mengeluh, jangan menyesali hidup. Amin. Terima hidup walaupun sakit. Haleluya. Terima hidup walaupun sakit. Amin. Ini gak sakit yang mereka alamin. Video tadi yang gak punya tangan, punya kaki, katanya terus diejek. Saya gak tahan, diejek terus katanya. Saya mau akhiri hidup saya katanya. Tetapi apa? Dia punya satu komitmen. Aku punya tujuan hidup. Iya, benarlah katanya. Kalau kita punya tujuan hidup, kita gak peduli apa kata orang. Amin. Iya. Karena kadang kala apa yang kita lakukan belum tentu benar dengan penglihatan manusia. Tapi biarlah yang kita lakukan itu apa kata Tuhan, itu yang pertama. Amin. Itu yang terpenting. Apa yang kita lakukan, apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Iya. Jadi luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan itu adil. Coba kita renungkan.
seperti apa sisi-sisi kehidupan kita. Aku orang gak bersekolah, tapi dibuat Tuhan sejajar dengan orang bersekolah. Aku dari keluarga miskin, tapi dibuat Tuhan sejajar dengan orang-orang, katakanlah orang-orang kaya di dunia ini. Coba sisi apa kita? Aku gak punya orang tua, tapi sejajar dibuat Tuhan. Aku penuh dengan kasih sayang dari banyak orang. Coba, aku gak pandai ngomong, tetapi dibuat Tuhan aku menjadi pembicara. Coba sisi-sisi apa yang gak adil dalam hidup ini yang kita terima? Saya pernah dengar cerita seorang ibu, suaminya sangat jahat dengan dia, sangat jahat. Tetapi anaknya begitu sayang dengan dia. Anaknya begitu sayang dan hormat dengan dia. Sayang dan hormat, bahkan belum dikatakan orang tuanya pun dia sudah lakukan. Sang ibu itu cerita, saya terharu. Iya, saya pulang sudah lengkap itu dengan air mandian saya yang hangat, dan susu sudah dibuatkan kepada saya. Semua sudah beres dibuat anak saya. Luar biasa kan? Apa kelemahan kita? Di mana kita? Tuhan gak biarkan kita. Tuhan angkat hidup kita, amin. Jadi jangan katakan Tuhan gak adil. Tuhan gak adil, jangan katakan, renungkanlah. Apa yang gak adil dalam hidup kita? Siapa kita? Renungkan. Tapi Tuhan mampu mengangkat kita. Tuhan membela kita. Satu hal, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Seriuslah dengan Tuhan. Muliakan Tuhan. Agungkan Tuhan. Ini yang sering dikatakan firman Tuhan. Sampai Raja Daud ini. Muliakan Tuhan. Seperti tema kita tadi. Tuhan itu Tuhan yang adil. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang adil. Kalaupun adil sebentar. Tetapi Tuhan, Dialah Allah yang adil. Untuk itu tetaplah kerjakan kebaikan. Amin. Tetaplah di dalam Tuhan. Sungguh-sungguhlah muliakan Tuhan dengan segenap hati. Jangan lihat kanan kiri, apa kata orang, apa kata ini, tidak. Tapi dengan segenap hatimu ekspresikan. Tuhan baik kepada saya. Aku harus lebih giat lagi, aku harus lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan ini antara kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Antara kita dengan Tuhan. Jadi yang di samping ini nomor 3, di samping ini nomor 4, yang di belakang lagi nomor 5. Itu tidak bisa mengubah atau membuat kita terpengaruh. Yang artinya fokuslah kepada Tuhan. Nikmati Tuhan. Ini rumah Tuhan. Hadirat Tuhan ada. Berkat Tuhan ada. Semua ada. Firman-Nya ada. Ini berkat bagi kita. Amin. Iya, nikmatilah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Di mana awal sukacita itu? Di rumah Tuhan. Amin. Iya. Ini suasana surga. Jadi nikmati. Jadi jangan tegang-tegang di rumah Tuhan. Iya. Jangan. Sukacitalah. Nikmati hadirat Tuhan. Pujian. Minggu yang lalu sudah kita dengarkan firman Tuhan. Pasti nggak lupa. Udah lupakah jemaat Tuhan? Udah lupa? Iya. Muliakan Tuhan dengan ceracap, dengan kecapi. Dulu ceracap, kecapi. Ini keyboard, drum, gitar. Nikmati, muliakan Tuhan, kata Tuhan. Bersukacitalah, jangan murung. Kalau saya pun menegur saudara, saudara jangan langsung murung. Jangan. Itu karena saya sayang kepada saudara, sayang. Kalau saudara boleh cari gereja yang gak mau menegur saudara, saya mau katakan itu membuat saudara gak maju. Mungkin saudara pingin, di sana enak-enak, gak usah dipala ditegur aku seperti apa. Di sana enak, semua manis, semua sejuk. Tapi kalau saudara gak ditegur di situ, itu membuat saudara tetap tidur dan seperti itu, gak maju, gak berubah. Tetapi sekalipun ada teguran firman Tuhan, itu membuatmu supaya maju, berkembang, ya, semakin indah. Nikmati, itu pun nikmati. Jangan buat jadi kecut. Amin.
Jangan. Jadi semuanya indah di dalam Tuhan. Indah. Terimalah berkat Tuhan. Apapun itu. Baik rasanya manis, puji Tuhan. Yang gak manis pun lebih puji Tuhan. Karena apa? Karena masih ada teguran kepada kita. Jujur saya begitu juga. Iya. Kalau ada anak yang sudah benar-benar, saya diam. Iya. Saya diam. Tapi kalau masih bisa dia diarahkan. Saya masih mau berbicara. Yang artinya kalau udah jogal, ya, dikasih tahu pun bukan terima, ya, saya berhenti. Karena kan percuma. Iya, firman Tuhan pun katakan seperti itu. Jangan beri mutiaramu katanya. Bukan malah diterima, malah kau yang dicabik-cabik katanya. Jadi bagus diam. Iya. Jadi tandanya kalau orang diam berarti karena nggak sayang. Makanya firman Tuhan, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar katanya. Orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar supaya bagus. Saya percaya itu maksudnya Tuhan, supaya bagus. Jadi kalau ada teguran firman Tuhan, ya holanau, muliati Tuhan katakan. Berarti sorotan matanya tertuju kepada kita. Daripada nggak dipandang, neng mau sih, neng sih, kan gitu. Neng mahua, neng mudu pun, neng mahua terserah. Tapi kalau masih ada orang peduli menegur kita, syukurkanlah. Iya, syukurkan. Saya pingin ada orang peduli dengan saya. Iya, saya pingin kali. Tapi sampai saat ini belum ada yang peduli. Nanti menegur, datang gitu, menyapa, jarang. Belum ada, tapi jarang. Saya pingin setiap hari disapa. Karena kebanyakan diam. Biasanya mama ngomongnya itu satu hari luar biasa kan banyaknya. Tapi udah berubah ini. Iya. Banyakan diam. Jadi hari ini kita harus tahu kita punya pembela yang adil dalam hidup ini. Teruslah bergerak, teruslah maju di dalam Tuhan. Amin. Iya, dia akan topang hidup kita, dia akan angkat hidup kita. Jangan berkata, aku kan gak ada apa-apa, aku gak ini. Lihat nih video tadi, bahkan nyaris gak punya harapan. Amin. Nyaris gak punya harapan. Kita masih ada harapan. Apa harapan kita? Paling tidak pertama fisik kita ini lengkap. Bahkan ini dalamnya pun masih sehat, masih waras. Paling tidak seperti itu. Sedangkan orang gila aja hidup. Lebih sehat lagi dari orang yang makan vitamin itu. Saya lihat lebih panjang umurnya. Saya nggak tahu apa kok bisa seperti itu. Jalan-jalan sana, panjang kali umurnya. Orang yang sehat, orang makan vitamin, padahal udah nggak perjulu, lau. Coba, apa kata Tuhan juga membuat keadilan pada orang gila. Itu rahasia Tuhan lah. Iya. Tetapi satu hal yang pasti, kita bangga dengan Tuhan. Amin. Berilah rasa hormat kita dengan muliakan Dia. Agungkan Dia, dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sini. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Aku hendak
Tuhan, karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa-Mu nama-Mu, Tuhan kami muliakan, atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Hari ini berikan hatimu untuk memuliakan Tuhan. Kita ajar hati kita memuliakan Tuhan. Katakan kepada dagingmu, engkau sudah dibuat Tuhan enak. Kau tahu dari mana kau? Kau tahu bagaimana hidupmu dari dulu? Katakan kepada dagingmu. Mungkin dagingmu berontak. Apa ini? Lama kali memuji Tuhan. Apa ini? Apa ini? Berontak. Tak suka dagingmu memuliakan Tuhan. Tetapi katakanlah, karena jiwamu menyadari saat ini. Karena firman Tuhan sudah datang kepada jiwamu. Firman Tuhan menyadarkan kita hari ini. Di titik kelemahan kita, di titik yang kita gak punya, di titik mana kita merasa gak adil dalam hidup ini, seperti orang lain. Tetapi Tuhan memberi keadilan kepada kita. Orang sana hebat, tetapi tidak punya pekerjaan. Bahkan engkau tidak mempunyai apa-apa. Bahkan engkau tidak punya bekal, tetapi kau diberi pekerjaan. Itu pun satu keadilan dari Tuhan. Banyak hal, sadarlah, sadarlah. Banyak hal yang sudah Tuhan buat keadilan dalam hidup kita. Sadarlah, itu bukan karena kekuatan kita, bukan. Itu karena keadilan Tuhan. Tuhan adil. Amin. Dia melihat perkara hidup kita dan dia menyelesaikannya dengan adil. Tidakkah pantas kita muliakan Tuhan, agungkan Tuhan? Tidakkah pantas?
ajarlah hati kita, ajar mulut kita ini, ajar mulut kita, pikiran kita, selalu muliakan Tuhan, selalu muliakan Tuhan. Karena yang kita dapat ini adalah karena keadilan Tuhan, bukan karena kehebatan orang tua, bukan karena diri kita, bukan karena suami, bukan karena siapapun orang hebat di dunia ini. Semua karena keadilan Tuhan. Tuhan memberimu kekuatan, Tuhan memberimu kesehatan, Tuhan menjagamu, Tuhan memelihara hidup. Apapun yang timpang yang kau rasa dalam hidup ini, tapi Tuhan bisa buat sejajar. Tetaplah muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Kita latih hidup kita memuliakan Tuhan, karena Dia hebat, karena Dia luar biasa, karena Dia Allah yang adil. Adakan pujian ini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang berhati. Katakan aku hendak bersyukur pada Tuhan
Tuhan. Kau hadir dalam hidup, Kau hadir dalam ibadah kami. Kami nikmati suasana surga. Terima kasih, kami bersyukur. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan seluruh jemaat Tuhan duduk. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Amin. Haleluya. Semua kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, ya, kita mau lihat warta kita sepekan, saudara. Yang belum dapat warta, saudara, boleh diminta ke belakang, masih banyak warta di belakang, ya. Haleluya. Sebagai renungan harian kita, saudara, ya, yang berjudul pentingnya hikmat bagi orang percaya, ya. Ya, sangat benar, ya. Sangat benar bahwa kita orang percaya sangat perlukan hikmat daripada Tuhan. Bukan saja, saudara, kepintaran dunia, saudara, tapi hikmat yang dari Allah sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Kita perlukan hikmat Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti saudara bisa dibaca di rumah. Haleluya. Dan juga saudara, kita ibadah hari Rabu, saudara, 2 Yabes di tempat ini, saudara, sudah dibuka mulai dari minggu lalu, ya. Jadi mari seluruh jemaat Tuhan, hadirlah kita di ibadah 2 Yabes, ibadah pertengahan minggu. Hadirlah kita, saudara, jam 19.30. Jadi mari kita, ya, kalau seperti ini kita ibadah 2 Yabes kan luar biasa, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi mari saudara, di 2 Yabes hari Rabu ini kita tunjukkan wajah kita kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Yang melayani saudara ada dalam warta. Dan juga di hari Sabtu, saudara, ya, di hari Sabtu ada doa puasa di tempat ini, saudara, jam 1 siang, saudara. Jadi seluruh pelayan dan juga jemaat Tuhan diundang hadir untuk doa puasa di tempat ini. Yang melayani juga ada di dalam warta. Dan juga saudara, ibadah malamnya pemuda, ya, ya, tadi malam, ya, semalam, ya, semalam sudah orang-orang muda sudah bermalam minggu beribadah kepada Tuhan, luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya orang muda. Amin. Ya, saya lihat, ya, mereka acara tahun baruan di sini, ya, luar biasa. Jadi mari galakkanlah lobby ini lagi orang-orang muda, ya. Mari, ya, berikan kesempatan mudamu ini, gunakan semua untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena muda itu hanya sekali, saudara, ya. Yang bapak-bapak mau kau muda lagi nggak bisa lagi, saudara. Jadi mari, ya, nikmati masa mudamu, tapi bukan dengan dunia, nikmati bersama dengan Tuhan. Haleluya, ya. Jalin hubungan kalian dengan luar biasa di tempat ini. Semua berikan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari Sabtu malam minggu tetap bermalam minggu dengan Tuhan di tempat ini. Berikan yang terbaik dari hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Yang melayani juga saudara, ya, ada mungkin di warta mereka, saudara. Dan juga saudara, hari Minggu kembali kita beribadah di tempat ini, sekolah minggu jam 8 pagi di tempat ini, saudara. Anak-anak kita mari kita bawa kepada Tuhan, ya. Dan kembali kita gelombang pertama, masih gelombang pertama, saudara, ya. Ibadah kita, saudara, mari saudara kita bersatu hati bergandengan tangan. Tetangga kita, saudara kita yang masih ada di rumah, kita bawa ke tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan juga saudara yang melayani ada di dalam warta. Dan juga saudara yang memberikan nama-nama yang sudah memberikan persepuluhan di minggu lalu 12 Januari, saudara, itu keluarga Sinaga, keluarga Marbun, NN, dan juga keluarga Tumanggor, keluarga Yeheskel. Dan juga ucapan syukur, saudara, keluarga Marbun, keluarga Laia, keluarga Aritonang, keluarga Gultom, keluarga Tiara Pasaribu, dan keluarga Panen, ya. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati dan membalaskan. Amin. Haleluya. Dan juga saudara yang sudah ada, ya, ucapan syukur akhir tahun yang belum kita berikan, masih ada saudara kesempatan, ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Amplop-amplop yang sudah ada di dalam warta, kalau mungkin tidak ada, boleh diambil ke belakang, saudara, Bapak Ibu saudara. Dan tetap kita doakan buat pembangunan pastori saudara yang sudah berlangsung, saudara. Kita doakan saudara agar berjalan cepat selesai dengan baik. Amin. Haleluya. 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 Kalau kita mungkin ada berkat, boleh kita bantu saudara. Kalau enggak, doa itu sudah luar biasa. Amin. Amin. Tuhan melihat hati kita. Amin. Haleluya. Pasti, ya,
marilah kita doakan tetap. Dan juga kita doakan Ibu Gembala kita semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Agar beliau tetap sehat, tetap kuat, dan anak-anaknya semua diberkati, semua berjalan dengan baik. Berikan dulu tepuk tangan saudara, haleluya. Sudah semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi lebih lagi Tuhan akan pakai dengan luar biasa, amin. Itu tergantung doa-doa dan kerinduan kita saudara. Itu saja saudara pengumuman buat kita ya pagi hari ini saudara. Kita mau memberikan dan juga saudara kalender saudara ya, kalender ya. Yang belum dapat kalender saudara boleh lambaikan tangan, angkat tangan saudara. Jemaat Tuhan yang belum dapat kalender di rumah, kalender gereja kita saudara, boleh angkat tangan saudara. Yang belum dapat hari Minggu dibawa ke sini saudara, dibagikan dengan gratis sisanya saudara, amin. Dan boleh hari Minggu depan boleh diminta ke kami saudara yang belum ada kalender, haleluya, haleluya. Dan ya, jadi sekretaris Bapak Marbun boleh bawa di hari Minggu saudara. Maaf saudara ya kalau lupa saudara, haleluya. Itu saja pengumuman buat kita pagi hari ini saudara. Kita mau memberikan persembahan kita. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian kita, firman-Mu Tuhan, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, haleluya. Oh
jiwa, segenap hati, segenap kekuatan kami berikan hari ini untuk memuji Tuhan. Karena Kau Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Kekuatan full Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Kami bisa bekerja mencari Tuhan Yesus apa yang kami impikan. Bahwa Tuhan Yesus bekerja di mana Kau tempatkan kami. Sudah Kau beri kekuatan yang luar biasa. Kami bisa sehat, kami bisa hidup. Kami tidak kekurangan yang baik. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Layaklah kami beri kekuatan kami hari ini untuk memuji-muji Engkau. Nah, kami sudah berikan Bapa, terimalah sebagai dupa yang baru harum di hadapan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan membuatmu sedih, tetapi membuatmu senang. Itu yang kami rindukan hari ini. Kami percaya Engkau tertawa melihat umatmu hari ini. Yang datang mereka memuliakan Engkau. Kau bangga Tuhan melihat jemaatmu yang hadir hari ini. Kami yakin dan kami percaya Engkau berperkara dalam kehidupan mereka. Tidak ada perkara yang tidak baik, tapi perkara-perkara yang luar biasa akan Kau lakukan dalam setiap keluarga jemaatmu, setiap pribadi Tuhan. Kau akan tolong setiap pekerjaan usaha, hidup, bahkan Tuhan perjalanan mereka akan Kau tolong Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang Kau berikan, kami percaya akan Kau pelihara. Engkau akan tolong Bapa, Kau akan pulihkan, akan Kau beri masa depan. Kami percaya menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengasihi dan hormat kepada orang tua Bapa. Kami serahkan ke tangan-Mu seluruh jemaat ini Bapa. Berkatilah pelayanan ini, berkati supaya tempat ini benar-benar tempat jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan, jiwa-jiwa baru yang pernah datang, Tuhan ingatkan kembali mereka datang mau bersyukur di tempat ini. Jamalah, buatlah mereka Tuhan semangat untuk datang beribadah. Beri kerajinan Tuhan, beri kesetiaan di dalam nama Yesus. Tidak akan pernah Kau tutup mata Tuhan apa yang kami kerjakan setiap detik, menit sekalipun Bapa. Untuk itu mari Tuhan berkatilah seluruh jemaat ini, bahkan Tuhan jiwa-jiwa yang tidak datang hari ini Tuhan. Tuhan bangunkan kembali mereka supaya datang beria-ria di dalam Tuhan. Dari tempat inilah sekali beria-ria Tuhan saat kami memuji-muji Engkau. Kekuatan baru, semangat baru akan Kau beri bagi jiwa kami supaya kami bisa bergerak di luar sana. Dimulaikan dari Tuhan rumah-Mu ini itu berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Berkati pelayanan ini, berkati jadi berkatlah bagi banyak orang Bapa, supaya nama-Mu dimuliakan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dari pagi sampai hari ini. Berkati, beri terus kesehatan, kekuatan menjadi milik mereka Bapa. Balaskan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah Tuhan datang mempersembahkan Tuhan apa yang mereka punya. Tuhan, Kau melihat hati mereka yang baik. Kami percaya Engkau akan membalaskannya berlipat kali ganda. Tidak Tuhan, Kau tutup mata, tapi Kau akan memberkati seluruh jemaat ini supaya mereka terus semangat, setia, supaya mereka beria-ria dalam menjalani Tuhan pekerjaan usaha mereka dimanapun mereka berada. Semakin berhasil, semakin sukses Tuhan, semakin melimpah berkat mereka. Balaskanlah yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan Bapa. Berkati, mengembalikan milik-Mu yang mengucap syukur. Tuhan, Kau melihat hati mereka. Makasih Tuhan. Juga yang berdoa buat keluarga Bapak Ibu Siantur yang terus mendukung pelayanan ini untuk makanan dan minuman. Tuhan, snack-snack yang ada balaslah berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menopang keluarga ini terus untuk tetap mereka setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kota kami Medan berkati, biarlah tetap aman dan damai sejahtera Bapak. Tanjung Mulia ini berikan Tuhan lawatan-Mu supaya dipulihkan jiwa-jiwa di dalamnya. Bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Bapak Jokowi, Tuhan berkati Tuhan. Beri dia Tuhan terus sukacita, kekuatan daripada Tuhan supaya memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini Tuhan sebentar kami akhiri ibadah kami. Kami akan pulang, Tuhan jaga lindungilah kami Bapak, tibakan di rumah masing-masing penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak yang berkendaraan, Kau pelihara Tuhan, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Terpuji nama-Mu. Hari ini kami sudah terima berkat Tuhan dan kami akan akhiri ibadah kami ini. Pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus untuk menyertai, menghibur, menguatkan kita mulai hari ini sampai Dia datang menjemput yang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan, saya persilakan duduk. Terima kasih Bapa yang baik, segala kemuliaan, pujian dan syukur kami hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.